Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah dan anak-anak semua yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk menghadiri diseminasi rencana tindak lanjut kegiatan saya. Untuk pada siang hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut berbasis proyek dengan SEP Guara-Guara Turnamen. Program berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah SDN Ngasinan 1. Ya, selanjutnya. Latar belakang saya menyusun SEM ini dalam kegiatan saya, yaitu SEM adalah Sport Education Model, suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang memiliki penawaran lengkap pada konteks kehidupan yang nyata. Pada pembelajaran, saya merupakan program yang sangat sempurna dan memiliki dampak positif peserta didik, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai macam peran, contohnya menjadi pelatih dan pemain serta peran lainnya. Pembelajaran SEM ini bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, aturan permainan pada pembelajaran. SEM ini mampu meningkatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan melibatkan murid secara langsung untuk memberi suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Pembelajaran SEM ini mampu memberdayakan murid pada program yang sudah disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga menumbuhkan kepemimpinan murid serta aset atau modal yang dimiliki sekolah, dalam hal ini aset manusia, sosial, fisik, finansial, dan lingkungan. Sangat mendukung untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengeksplorasi minat dan potensi mereka, serta memperkuat identitas sekolah dalam permainan guara-guara. Selanjutnya, tujuan program SEM ini adalah untuk memfasilitasi dan mengajarkan berbagai peran dalam suatu kompetisi olahraga yang sedang berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pembelajaran kontekstual melibatkan pengembangan keterampilan siswa dan membangun rasa solidaritas di antara siswa, serta memupuk nilai-nilai positif seperti mandiri, kerjasama, tanggung jawab, kolaborasi, dan sportivitas. Capaian dan langkah-langkah. Capaian yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan mempraktikkan peran yang ada dalam kompetisi guara-guara. 2. Pengembangan keterampilan individu dan kelompok pada permainan guara-guara. 3. Peningkatan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim. Langkah-langkahnya: pemahaman terhadap siswa berbagai peran, antara lain penyelenggara, reporter, peliput, wasit, pelatih, pemain, penonton, dan pelaku ekonomi dalam kompetisi. Melalui latihan dan simulasi situasional, siswa melakukan latihan intensif dalam teknik dasar permainan dan latihan kelompok untuk meningkatkan kerjasama tim. Dan hasil yang diharapkan nanti adalah: 1. Pemahaman siswa dalam berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi yang dapat dipublikasikan dalam dunia nyata. 2. Pengembangan sikap sportif dan etika bermain yang positif, peningkatan keterampilan individu dan kemampuan teknis. 3. Peningkatan minat dan partisipasi siswa dalam permainan guara-guara. 4. Guru dan siswa melakukan evaluasi individual dan umpan balik. Selanjutnya,
panitia, kepala sekolah memberikan dukungan penuh, wali kelas yang selalu mendampingi dan memantau anak walinya, operator sekolah dan guru agama yang menguasai IT, dan juga peserta didik dari kelas 1 sampai 6 sebagai sasaran kegiatan. 2. Aset sosial kerjasama dengan pihak desa setempat dengan tugasnya masing-masing. Modal lingkungan alam berada di pedesaan memudahkan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. 3. Aset fisik lapangan, bola sepak, bola kasti, peluit, sound system, dan mic. 4. Aset finansial, dana bos untuk mendanai kegiatan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Rencana program kompetisi ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 1 sampai 6. Setiap kelas memiliki satu tim yang terdiri dari siswa putra dan putri. Bisa bergabung. Kompetisi akan dilaksanakan selama 1 hari. Nanti direncanakan akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2024 sebagai kegiatan setelah asesmen akhir semester. Tahapan persiapan, pembentukan kepanitiaan, persiapan tempat dan peralatan dimulai dari tanggal 10 sampai 16 Desember 2024. Tahap pelaksanaan kompetisi dimulai 17 Desember. Jadi hanya dilakukan 1 hari saja di tanggal 17 Desember. Kegiatan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas 1 sampai 6, guru mapel dan operator serta karyawan SDN Nasiman 1. Rencana evaluasi dengan observasi. 2. Melakukan sharing atau wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM ini sebagai fasilitator, pendamping, pembimbing, dan pemantau, dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. 3. Dengan dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan SEM berikutnya. Kemungkinan tantangan yang dihadapi. 1. Melibatkan rekan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM. Rencana solusinya adalah melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi aktif di Kompel. 2. Tantangan cuaca hujan, karena sekarang sering hujan, di mana tantangan ini akan membuat permainan bola-bola ini sulit dilakukan di lapangan. Solusi yang ditawarkan kepada peserta, apakah waktu permainan diundur. 3. Siswa belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Rencana solusinya memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada siswa atas peran masing-masing. Dan penutup, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit menjelaskan gambaran tentang SEM yang akan saya laksanakan. SEM ini adalah suatu model pembelajaran, sport education model, di mana anak itu berpartisipasi secara penuh di dalam sebuah pertandingan. Jadi rencananya nanti Bapak Ibu, anak-anak untuk yang kelas 6 nanti kita akan jadikan sebagai penyelenggara sebuah pertandingan. Jadi penyelenggara sebuah pertandingan itu nanti terdiri dari wasit, terdiri dari pengawas pertandingan, terdiri nanti dari MC ataupun nanti dari pihak pertandingan juga. Dan yang lain nanti untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, nanti untuk ketua kelas nanti bisa membagi kepada rekan-rekan sekelasnya. Jadi nanti dalam satu kelas itu nanti ada kapten tim, ada pelatih, ada supporter, dan juga nanti kalau dibutuhkan ada juga seksi dokumentasi, ataupun nanti apa saja yang bisa untuk melancarkan nanti supaya kelas kalian itu bisa memenangkan sebuah pertandingan tersebut. Begitu sedikit pemaparan dari saya. Apakah ada masukan atau usulan ataupun saran dari Bapak Ibu semua ataupun anak-anak yang hadir? Monggo saya persilahkan.
Jadi nanti kita tentukan level dari kesulitan permainan tersebut. Jadi goela-goela ini adalah gabungan dari permainan-permainan. Contohnya, kita memilih 3 item, yang satu lari 100 meter, selanjutnya memasukkan bola, yang ketiga mungkin ada memanah atau apa. Nah itu nanti bisa dipertandingkan, nanti yang tercepat nanti pemenangnya. Jadi permainan goela-goela itu tidak ada patennya. Jadi permainannya kita bisa yang pilih, misalnya yang pertama balap karung, bisa lari, setelah itu lempar bola, memasukkan ke dalam keranjang, itu juga bisa. Jadi gabungan berapa permainan? paling banyak berapa? Kalau untuk level 1 itu 3 item, kalau level 2 5 item, kalau level yang sulit itu ada 8 item. Seperti yang pernah diperhatikan ya. Iya, itu yang paling sederhana. Bukan satu permainan, bukan nama permainan, satu permainan tapi permainan. Iya. Berarti pesertanya juga tergantung ya. Pesertanya tidak pasti apa gimana. Jadi untuk nanti peraturan pertandingan dan juga sistem pertandingan nanti kita akan buat bersama anak-anak kelas 6 sebagai pihak penyelenggara. Iya. Setelah itu baru setelah selesai kita membuat pertandingannya, sistemnya, peraturannya, setelah itu baru disosialisasikan kepada ketua kelas yang ada, dan ketua kelas nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi diharapkan nanti ketua kelas ini bisa menjadi leader atau pemimpin di kelas, membimbing teman-temannya yang ada. Satu lagi nambah, ya permainannya kan baru dan juga baru benar. Ini permainan ini bisa perorangan, apa bergu, apa bisa kedua-duanya? Permainan ini bisa dilakukan secara perorangan, juga bisa dilakukan secara bergu. Permainan ini diciptakan oleh Bapak Slamet dari dosen UTP ini, dari sejarah. Iya. Misalnya kita mau balap kelereng dulu, setelah itu mau apa? Itu tinggal kita yang nanti menentukan aset yang kita miliki apa saja yang kira-kira nanti bisa mendukung untuk terwujudnya kegiatan. Selain itu juga melatih anak untuk Satu lagi untuk kejuaraannya kan di dalam permainan ada kejuaraan ya. Iya. Terus dari 3 misalkan melempar bola atau lari, kemudian misalkan satu lagi apa ya 3. Ini apakah nanti diambil juaranya dari yang sudah dilakukan keseluruhan? Apakah bisa per itemnya? Jadi untuk permainan goela-goela ini nanti kita ambil pemenangnya itu dari keseluruhan yang sudah dilakukan. Misalnya balap kelereng ya kita harus menyelesaikan dulu balap kelereng baru bisa melanjutkan untuk ke item selanjutnya. Jadi yang tercepat nanti dia yang ditunjuk sebagai pemenang. Tidak hanya satu. anggotanya itu yang jadi pesertanya berarti tiap kelas berbeda-beda atau gabung jadi satu, misalnya kelas bawah bisa gabungan kelas 1, 2, 3 gitu. Diharapkan nanti bisa satu kelas dulu. Tapi beda kalau kelas, ya. lebih baiknya nanti juga bisa digabung Iya. biar lebih Iya. mungkin lebih bisa berimbang mungkin Iya. ya pertandingan. Iya. Ya mungkin bisa jadi masukan saya nanti mungkin dari kelas-kelas itu nanti bisa membagi menjadi berapa tim gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Berarti itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 17
masih bisa fleksibel. Menarik. Ini Ya menarik sih sekali. sih, ya melatih anak untuk apa namanya bisa berbicara di depan umum juga, mengatur temannya. Iya. Jadi dari kelas 6 itu diharapkan nanti keluar dari SD Ngasinan 1 dia sudah memiliki pengalaman sehingga nanti ketika dia di masyarakat mungkin dia bisa membuat seperti pertandingan 17-an kecil-kecilan, dia jadi sudah memiliki pengalaman. Iya. Yang diharapkan dari Iya. SEM ini seperti itu. Sip. Tepuk tangan untuk Pak Rama. Dan juga dia juga membuka bahwa sebuah pertandingan olahraga itu tidak hanya pertandingan main terus kalah. Jadi di dalam sebuah pertandingan itu ternyata banyak yang harus dipersiapkan seperti pengawas pertandingan, mungkin petugas pertandingan, ada perwasitan, ada si konsumsi, mungkin ada si komunikasi, hubungan dengan kolega-kolega, ada juga seksi publikasi untuk mempublikasikan ke event tersebut agar bisa dilihat masyarakat luas dan masih banyak lagi. Ada lagi masukan Bapak Ibu atau dari anak-anak? Anak-anak punya gambaran? Mungkin Mas Alvin. Kemarin kan sudah main gimana saya? Hanya ini belum dipahami seperti apa. Jadi semua nanti petugasnya itu dari anak-anak, yang berlomba juga anak-anak semua. Jadi nanti belajar jadi Pak Guru. Nah, gitu. Ibu Asih jadi Pak Guru. Siap tidak? Siap. Mungkin Dila jadi Dila. Saksi konsumsi. Bisa fotografernya. Sudah tidak ada masukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga anak-anak perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat, waktu harusnya sudah selesai pekerjaan, sudah selesai sekolah, masih di sekolah untuk bersama Pak Rama untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan LTL saya ini banyak kesalahan, tutur kata maupun tingkah laku. Saya dengan kesadaran diri saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, mundur, kanan, kiri, belakang, depan, kiri, kanan, lari. Tiga, empat, satu lagi, 5, yuk cukup. Aduh, tidak kena. Ayo mundur, yang lain mundur.
Yang lain mundur, tak ganggu. Bolanya digelindingke. Yuk. Ayo tak kena iki. Nggih. Yuk, nggih. Ayo kenake, tak kena piye iki? Ya.